Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's pray and thank unto our good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are still given health. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Yukir, and then today I will explain about variety of translation. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang berbagai terjemahan. Ya, oke. Ya, jadi yang pertama ragam terjemahan. Roman Jakobson distinguishes translation into their types, ya. The translation intrabahasa or intralingual translation. Translation between language or intralingual translation. And the last translation intersemiotic. Ya, jadi Roman Jakobson membedakan terjemahan menjadi 3 jenis, yaitu terjemahan intrabahasa atau intralingual translation, kemudian terjemahan antarbahasa atau interlingual translation, dan yang terakhir adalah terjemahan intersemiotik. Ya, jadi kita akan membahas satu persatu apa saja itu terjemahan intrabahasa, antarbahasa, dan intersemiotik. Oke. Yang pertama, terjemahan intrabahasa, ya. Translation intrabahasa is changing a text into other text-based interpretation of translators. And the second is text was written in the same language. Ya, jadi untuk terjemahan intrabahasa adalah pengubahan suatu teks menjadi teks lain berdasarkan interpretasi penerjemah, dan kedua teks ini ditulis di dalam bahasa yang sama. Ya, jadi untuk intrabahasa adalah jadi seorang penerjemah melakukan pengubahan dari suatu teks ke teks lain, ya, berdasarkan interpretasi penerjemah, dan kedua teks ini ditulis di dalam bahasa yang sama, jadi bahasanya sama. Ya, selanjutnya terjemahan antar bahasa. Translation antar bahasa is found in the sense that indeed as mentioned in the chapter 1. Ya, jadi untuk yang kedua ada terjemahan antar bahasa. Terjemahan antar bahasa adalah terjemahan dalam arti yang sesungguhnya, seperti yang dimaksud di dalam bab 1. Ya, jadi untuk yang antar bahasa, jadi di sini dikatakan bahwa terjemahan antar bahasa adalah terjemahan dalam arti yang sesungguhnya. Jadi arti yang sesungguhnya sesuai yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya atau bab 1. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas mengenai yang bersangkutan dengan terjemahan antar bahasa. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah terjemahan intersemiotik. Type the last according Jakobson is translation intersemiotic. Types include the interpretation of the text to any form or sync system other. As an example, in the interpretation of the novel Carmilla, work Marga Bishop overall with the same title. Jadi jenis yang terakhir menurut Jakobson adalah terjemahan intersemiotik. Jenis ini mencangkup penafsiran sebuah teks ke dalam bentuk atau sistem tanda yang lain. Sebagai contohnya adalah penafsiran novel Carmilla karya Marga menjadi sinetron dengan judul yang sama. Jadi ini untuk yang terakhir terjemahan intersemiotik. Ya, jadi sudah kita bahas semuanya. Oke, selanjutnya
ada terjemahan sempurna, memadai, komposit, dan ilmu pengetahuan. 10 years after the business, Pengkategorisasian translation by Jacobson, Safori, Great translation of the actual these four category. Ya, jadi 10 tahun setelah usaha pengkategorisasian terjemahan oleh Jacobson, Safori, mereka menggolong-golongkan terjemahannya sebenarnya ini menjadi 4 kategori. Ya, apa itu? Yang pertama, terjemahan sempurna, kedua, terjemahan memadai, yang ketiga, terjemahan komposit, dan yang terakhir adalah terjemahan ilmu pengetahuan. Ya, jadi 4 ini selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Ya, oke. Jadi selanjutnya terjemahan sempurna or perfect translation. The first include translation of false informative, frequently encountered in the street and place other common in public place are often take a lot as some false follows. Ya, jadi kategori pertama ini mencangkup terjemahan semua tulisan informatif yang sering ditemui di jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Di tempat-tempat umum tersebut yang sering kita lihat beberapa tulisan berikut, ya. Yang pertama adalah dilarang merokok atau dari bahasa sumber. Kemudian dijadikan bahasa sasaran menjadi no smoking. Kemudian dilarang bermain di dalam taman, dari bahasa sumber diubah menjadi bahasa sasaran keep out. Ya, jadi ini untuk terjemahan sempurna. Oke. Kemudian terjemahan memadai or adequate translation. Was there a few is for general readers who want to get information regardless of what's about the manuscript the original and that he wanted was reading delicious. Ya, jadi terjemahan ini dibuat untuk pembaca umum yang ingin mendapatkan informasi tanpa memperdulikan seperti apa kira-kira naskah aslinya, dan yang ia inginkan adalah bacaan yang enak. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa seorang pembaca tidak memperdulikan atau tidak menghiraukanlah atau apa seperti apa kira-kira naskahnya, tapi seorang pembaca di sini hanya menginginkan bacaan yang enak, ya, artinya mudah dipahami dan bahasanya biasa-biasa tapi mudah kita pahami. Oke? Translation adequate is a translation concurrent with flexibility text BSA so readers text BSA can read with comfortable. Example translation of this type is Detective Stories by Agatha Christie, Nick Carton, and Adventure of Barbara Crawford. Ya, jadi terjemahan memadai adalah sebuah terjemahan yang mementingkan keluasan teks bahasa sasaran sehingga pembaca teks dari bahasa sasaran bisa membaca dengan nyaman. Contoh terjemahan jenis ini adalah cerita detektif oleh Agatha Christie, Nick Carter, dan Petualangan Cinta Barbara Crawford. Ya, jadi ini sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan terjemahan, dan sudah kita tambahkan pula contoh dari terjemahan memadai. Oke, selanjutnya kemudian ada terjemahan komposit, ya, atau composite translation. Translation kinds of cover translation literature series worker with series anyway. A footry can be translated into the form or prose into the prose or footry. Ya, jadi untuk terjemahan komposit, terjemahan jenis ini meliputi terjemahan sastra yang serius yang digarap dengan serius pula. Sebuah puisi bisa diterjemahkan ke dalam puisi atau prosa ke dalam prosa atau puisi. Ya, jadi dapat kita simpulkan di sini adalah artinya puisi bisa diterjemahkan ke dalam puisi atau prosa ke dalam prosa atau prosa ke puisi. Ya, mudah kan?
Translation composite is translation done with the best so that all aspects of the text BSU can be transferred into the BSA aspect of this includes the meaning, message, and style. Jadi untuk pengertiannya dari terjemahan komposit adalah terjemahan yang dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga semua aspek teks bahasa sumber bisa dialihkan ke dalam teks bahasa sasaran. Aspek-aspek ini meliputi makna, pesan, dan gaya. Jadi untuk pengertiannya ada 3 poin penting. Ada 3 aspek yang meliputi, ya, ada aspek meliputi makna, aspek meliputi pesan, dan aspek meliputi gaya. Oke. Ya, kemudian terjemahan yang terakhir adalah terjemahan naskah ilmiah dan teknik. Outline this type can be distinguished from the type of translation orders when viewed from the contents of the manuscript translated. Type include only translation of the manuscript of science or technique. Jadi untuk secara garis besarnya jenis ini bisa dibedakan dari jenis terjemahan yang lain. Ya, bila dilihat dari isi naskah yang diterjemahkan. Jenis ini mencakup hanya terjemahan naskah tentang ilmu pengetahuan atau teknik. Ya, jadi untuk terjemahan naskah ilmiah dan teknik ya hanya mencakup terjemahan naskah tentang ilmu pengetahuan dan teknik. Di luar daripada itu ya tidak, oke? Kemudian di sini bisa kita lihat ada ciri lainnya dari terjemahan tadi, ya. Okay, another characteristic is translation is done because factor the importance of the manuscript for the BSA. Then there may be a consideration of business. Ya, jadi ciri lainnya adalah terjemahan ini dilakukan karena faktor pentingnya naskah itu, ya, untuk masyarakat dari bahasa sasaran. Baru kemudian mungkin ada pertimbangan bisnis, ya. Jadi ini sengaja ditampilkan ciri lainnya agar memudahkan kita untuk mempelajari terjemahannya tadi. Oke. Jadi ini untuk karakteristik lainnya atau ciri lainnya. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat dari skema dari kategorisasi terjemahan di gambar tersebut. Ada terjemahan terbagi menjadi 2, ya, menurut ciri-ciri teks bahasa sasaran dan menurut jenis isi atau informasi teks bahasa sumber. Kemudian menurut ciri-ciri teks bahasa sasaran terbagi lagi menjadi 3, ya. Yang pertama terjemahan sempurna, terjemahan memadai, terjemahan komposit. Kemudian untuk menurut jenis isi terbagi menjadi 3. Ada juga terjemahan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjemahan sastra, dan terjemahan berita. Artinya adalah koran atau majalah dan lain-lain. Ya, jadi dari diagram di atas bisa dipahami bahwa berdasarkan ciri-ciri teks bahasa sasaran, terjemahan bisa dibedakan menjadi terjemahan sempurna, terjemahan memadai, dan terjemahan komposit. Sedangkan menurut jenis isi atau informasi dalam teks BSU, terjemahan bisa digolongkan menjadi terjemahan iptek, terjemahan sastra, terjemahan berita, dan lain-lain. Penggolongan terjemahan menurut Jacobson dan Sapore di atas memang membantu kita mengenali ragam-ragam terjemahan yang kita temui. Namun, penggolongan di atas tidak mengindikasikan proses penerjemahannya. Dengan demikian, penggolongan itu tidak banyak membantu bagi pembaca yang ingin mempelajari cara penerjemahan. Pembahasan berikut ini terutama akan difokuskan pada jenis-jenis terjemahan bila dilihat dari cara penerjemahannya. Ragam-ragam terjemahan ini biasanya dikemukakan oleh para ahli untuk mendukung pendapatnya tentang terjemahan yang baik. Ya, oke. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan.
Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin sampai di sini pemaparan materi untuk variety of translation. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun jika ada kebenaran, kita bersyukur karena kita masih dalam proses belajar. Dan saya akan bacakan kembali sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.